Semua presiden pasti membangun infrastruktur itu. Jadi itu bukan prestasi. Sebagai pimpinan DPR harusnya malu karena tidak punya prestasi apa-apa gitu loh. Nah, saya agak sedih bagaimana pimpinan DPR yang menurut publik tidak punya prestasi apa-apa, coba kemudian mendegradasi Jokowi yang sangat syarat dengan prestasi. Itu juga tidak fair. Saya juga anggota DPR, bos. Artinya kita bisa buka-bukaan banyak tentang DPR kalau memang kita mau buka-bukaan. Apa yang dikatakan Adian itu betul, ya? Nggak malu kita makan gaji buta. Kita satu-satunya lembaga yang membawa nama rakyat. Tapi yang di Senayan itu lupa. Dia duduk di sana karena rakyat. Karena itu kerja untuk rakyat. Ya itu kan hanya untuk pencitraan, ya. Jadi itu bukan prestasi. Prestasi apa yang dimiliki Fadli di DPR hari ini? Coba sebutkan. Saya pengen tahu. Apa prestasi Fadli di DPR? Jadi jangan bicara bahwa Pak Jokowi gak punya prestasi. Saya kira Kaca diri sendiri dulu baru mengatakan orang gak punya prestasi. Apa urusannya? Saya melakukan tugas pengawasan. Saya melakukan tugas pengawasan. Prestasi Anda apa? Saya mengawasi pemerintah. Apa prestasi Anda di DPR? Saya tanya. Tadi saudara Adian mengatakan prestasi tentu dari versinya. Kalau Fadlizon bilang dia presiden pelangap longo, tapi mau setuju tidak setuju, pelangap longo ya, iya nggak langsung ya, tapi arahnya ke sana kan, iya, nggak apa-apa kan kita tahu arahnya, tidak masalah. Nah, nggak apa-apa. Nah kalau menurut saya, mau dia krempeng, mau dia pelangap longo, tapi yang krempeng dan pelangap longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang krempeng, yang pelangap longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Yang ditonton rakyat Indonesia, Coba. jangan bicara hoax. Ini yang politisi yang tidak ngerti. Bicara pada tempatnya, nggak usah bicara hoax. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Saya tentu saja sebagai partai yang berada di luar pemerintah juga melihat banyak masalah, ketimpangan yang luar biasa. Dulu ketika saya di jalan dan Pak Fadlizon ada di MPR saat itu, karena setahu saya Pak Fadlizon ini juga diangkat sebagai utusan golongan ya, tahun 98 dari pemilu 97 yang angkat kalau tidak salah Soeharto, kalau tidak salah, ya betul, dan saya waktu itu di jalan. Jadi saya lebih memahami persis tentang kebebasan yang kita perjuangkan tentunya. Pemerintah menerjemahkan infrastruktur hanya secara sederhana. Padahal menurut Fadli, infrastruktur dapat diartikan luas seperti kesehatan dan pendidikan. Ia juga menilai pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan seharusnya dapat menstimulasi ekonomi atau yang paling dibutuhkan masyarakat. Fadli menyebut hal itu tidak terjadi sehingga penggunaan dana tidak efektif dan menimbulkan utang. Orang menakut-nakuti sekarang pada rakyat bahwa hutang kita sudah sangat besar. Tapi sebenarnya tingkat kebahayaan utang, perbandingannya dengan rasio PDB dan sebagainya, yang membuatkan DPR, Bang Karni. DPR membuat sebuah undang-undang yang mengatakan bahwa kalau rasio perbandingnya belum sampai 60%, belum bisa dikatakan berbahaya. Tapi anehnya DPR juga yang kemudian mengatakan sudah berbahaya. Ini tidak konsisten juga menurut saya teman-teman di DPR dalam melihat tentang hutang. Rakyat akan melihat bagaimana kemudian Jokowi sebagai presiden yang paling sering dihina oleh orang itu ternyata mampu kemudian menjaga Indonesia tetap kondusif saat menjelang pemilu yang diselenggarakan bersama dengan Pileg. Itu juga sebuah nilai tersendiri buat Jokowi. Prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan, yang menurut saya jangan menipu rakyat lah. Saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi. Banyak orang kemudian mengatakan, ngapain sih kita bangun jalan? Emangnya rakyat mau makan aspal? Emangnya rakyat mau makan semen? Tapi menurut saya, bagaimanapun juga kita tidak mungkin membangun apapun tanpa jalan. Gak mungkin kita bangun pabrik tanpa jalan, gak mungkin kita bangun industri perkebunan tanpa jalan, tidak mungkin kita bangun sawah tanpa jalan, tidak mungkin kita membangun distribusi apapun tanpa jalan. Artinya pilihan yang dilakukan oleh Jokowi sudah sangat tepat. Nah persoalannya adalah, mau gak kita jujur mengakui itu?
Pemudik yang melintas di Tol Trans Jawa Pejagan Malang mengaku puas dengan sarana mudik tahun ini. Pemudik juga mengapresiasi peningkatan pelayanan mudik di Tol Semarang Salatiga karena pemudik lebih cepat sampai tujuan tanpa kemacetan. Alhamdulillah perjalanan lancar, kendali, dan juga polisinya banyak untuk mengatur lalu lintas. Terima kasih Bapak. Jarak tempuhnya gimana Pak? Jarak tempuh lebih cepat. Lebih cepat? Ya. Berapa jam kira-kira Pak perbedaannya? Perbedaannya lumayan sih, dari tahun kemarin kayaknya lebih cepat tahun ini. Lebih cepat tahun ini. Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menganggap infrastruktur bukan etalase keberhasilan karena sudah menjadi tugas pemerintah. Ia menyatakan keberhasilan dinilai jika pemerintah dapat melebihi target. Kalau dilihat di infrastruktur dan perhubungan itu kan masif gede-gedean banget Pak di era 5 tahun kemarin ya. Kenapa Bapak memilih fokus infrastruktur dan perhubungan ini di kemarin? Ya yang pertama saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan, 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi, baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya. Kemudian yang keempat ini juga pelayanan publik. Karena apapun, ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi nggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya, dari Wamena ke Nduga. Yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena ke Nduga sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Sehingga kalau ada yang sakit di Nduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena, tidak harus kita membopong selama 4 hari 4 malam. Tadi saya dari dapil saya di Kabupaten Bogor, saya bertanya kepada masyarakat di Parung Panjang 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah hidup di era pemerintahan sekarang ini makin mudah atau makin susah? Jawabnya rata-rata makin susah. Saya rekam semua itu di mana-mana juga. Wah, kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan jadi tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Fadli, tanya lagi. Bicara hoax, Fadli. Kemudian bicara hoax terus nggak berhenti Fadli. Jadi ya hoax terus yang dibicarain. BBM coba bagaimana? jadi anggota naik jadi atau pimpinan turun? DPR, jadi pimpinan DPR harusnya jangan bicara hoax. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Ya, gini lihat. Harus menjadi contoh harga BBM bagi naik atau harga BBM naik atau turun? Rakyat Indonesia loh. Ya. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri.